Untuk kamu yang sudah melewati hidup dengan banyak cobaan dan perjuangan, kamu pernah merasakan rasa sakit amat dalam seolah terpuruk ke dalam jurang. Kepahitan dan rasa sakit akibat peran kehidupan yang harus kamu jalani memaksamu menjadi pribadi berbeda dari orang lain. Bisa jadi di antara saudara kandung atau keluarga besar, kamu sangat berbeda terutama pada pola pikir dan memandang segala sesuatu. Tidak seperti kebanyakan manusia lain yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian di hidupnya, kamu selalu mendapat pemahaman dari perjalanan hidupmu, terutama akhir-akhir ini, banyak pemahaman yang bisa menyadarkanmu, bahkan dari pertemuan singkat dengan orang baru pun kamu bisa mengambil pelajaran untuk dirimu sendiri. Diri barumu ini membuat pandanganmu terhadap kehidupan berubah. Begitu banyak hal yang tadinya terlihat biasa saja sekarang sudah tidak sesuai lagi. Kamu bahkan sering sekali tidak menyangka tentang kebiasaan beberapa orang yang terlihat di luar nalarmu. Kadang-kadang kamu berpikir bagaimana bisa orang bisa bersikap tega kepada orang lain, atau kamu berpikir bagaimana bisa gelar agama yang dimiliki seseorang tidak sesuai dengan perilakunya, atau kamu sering sekali bertanya mengapa, kenapa, dan kok bisa. Begitu banyaknya pertanyaan dalam benakmu dan dalam jiwamu yang harus mendapat penjelasan, kamu mulai merasakan diri yang menuntut penjelasan. Kamu yang energinya terbaca kali ini, tidak tahu bagaimana bisa kamu berubah sampai sejauh itu. Kamu juga tidak menyangka kamu bisa memasuki fase seperti saat ini, dari mana asalnya dan bagaimana awalnya untuk sampai di fase ini. Kamu tidak tahu. Yang kamu tahu kamu pernah merasakan rasa sakit dan penderitaan begitu besar sehingga hatimu terasa hancur dan hidupmu berantakan. Jika kamu kehilangan beberapa teman dekat, atau menjauh dari keluarga besar, kamu tidak memahami bagaimana bisa hal seperti itu terjadi, atau saat ini kamu tidak menyangka bisa berada di kota lain, atau negara lain, atau bekerja di profesi sangat berbeda dari bayanganmu selama ini. Semua hal-hal yang belum pernah kamu bayangkan itu adalah bagian dari pergerakan energi dirimu yang lebih tinggi. Energimu berada dalam atmosfer yang lebih tinggi. Itu sebabnya kamu bergerak ke arah yang tidak kamu sangka. Pergerakan itu memaksa kamu meninggalkan diri lamamu. Walaupun kamu tidak berada di posisi atau tempat tinggi menurut pandangan 3 dimensi, tetapi energimu mengalami peningkatan. Tentu saja pergerakan menuju perubahan tersebut sangat mengganggu perasaanmu, apalagi tantangan yang datang padamu adalah merasakan penolakan dari sekitarmu atau dari orang yang kamu sayangi. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, beberapa orang akan terpisah darimu tetapi kamu menganggap perpisahan itu karena penolakan. Jelasnya, kamu merasa mereka menolak karena kamu berbeda. Kamu jadi sering bertanya tentang dirimu sendiri. Kamu juga mencari-cari alasan mengapa harus terpisah. Walaupun sebenarnya intuisi yang kamu miliki sering berbicara tentang jawaban-jawaban yang kamu butuhkan, kamu tidak bisa mengerti intuisimu karena fokus pada rasa sakit penolakan. Padahal rasa penolakan itu akan menumbuhkan satu pemahaman baru yang lebih dalam lagi. Jiwamu akan mengenal arti kebijaksanaan dan jalan spiritual. Kamu akan menyadari bahwa penolakan yang terjadi dalam hidupmu adalah perlindungan dari Tuhan. Semua penundaan, penolakan dan terputusnya suatu kejadian yang datang padamu adalah bagian dari kebaikan Tuhan, karena perjalanan hidupmu sedang dalam perjalanan spiritual. Setelah memahami penolakan adalah bagian dari penjagaan Tuhan, kamu mulai mendapatkan penerangan tentang segala sesuatu yang menjadi bagian dari hidupmu. Segala sesuatu yang memang menjadi bagian dari hidupmu akan berdatangan padamu, seakan-akan semua itu terjadi secara kebetulan padahal dirimulah yang menariknya. Beberapa dari yang menyimak dan merasa resonate mulai paham tentang manifestasi, berpikir positif dan loa. Beberapa lainnya mulai bisa melihat kembali ke masa lalu, dan menemukan begitu banyak kejadian dalam hidup yang selalu mengarahkan ke arah seperti saat ini tetapi belum kamu pahami. Lebih jelasnya, di masa lalu banyak kejadian yang mendorong kamu menuju arah hidup seperti hidupmu saat ini, tetapi kamu sering mengabaikannya.
Bisa jadi di masa lalu, kamu selalu berhubungan dengan orang-orang yang menurunkan frekuensimu, sehingga sulit bagimu mengikuti arahan higher self-mu sendiri. Di fase hidupmu saat ini kamu mulai bisa menemukan bahwa banyak hal bisa kamu syukuri, seperti caramu berpikir, ketenangan jiwa, dan lain-lain. Kamu juga mulai menemukan arti spirit guide dan memahami selama ini kamu tidak sendiri di perjalanan hidupmu. Kamu bahkan bisa merasakan kamu adalah orang pilihan yang terpilih untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Akan ada panggilan-panggilan jiwa yang datang padamu dalam bentuk yang jauh berbeda, seakan kamu dipaksa untuk memasuki hal baru di luar kebiasaan atau kemampuanmu. Sulit bagimu mempercayai kemampuan dirimu sendiri, namun mau tidak mau kamu akan memasuki hal baru tersebut. Energimu seolah berganti menjadi energi baru saat kamu memasuki sesuatu yang baru. Dalam dirimu mengetahui perjalanan hidupmu akan masuk ke hal yang lebih besar lagi. Contoh mudahnya seperti ini, kamu bukanlah seseorang yang pandai menjahit, tetapi datang satu kesempatan yang memaksamu mengikuti kursus menjahit. Anehnya, sepanjang mengikuti kursus menjahit itu banyak sekali kemudahan yang kamu temui. Setiap kali ada kesulitan di dalamnya, kamu bisa menemukan jawaban dan jalan keluar. Atau tiba-tiba kamu ingin membagi satu keahlian yang kamu miliki di media sosial, tiba-tiba kamu diarahkan menemukan berbagai tayangan yang mengajarkan cara membuat konten yang menarik. Seperti itulah contoh perjalanan perubahan hidup yang akan kamu jalani. Yang jelas perubahan itu menuju keaslian dirimu, tidak keluar dari dirimu yang sesungguhnya. Kamu menjadi semakin menyatu dengan jiwamu sendiri. Kadang-kadang kamu merasa seperti seorang penyihir yang bisa mewujudkan sesuatu dengan tongkat sihir. Dengan jalan seperti itulah kamu menemukan arti manifestasi. Manifestasi menjadi semakin mudah bagimu. Kamu bisa menemukan semua bahan-bahan lengkap yang tersedia pada dirimu sendiri untuk memanifestasi impianmu, yaitu passion sesuai minatmu, skill yang kamu kuasai, bahan baku yang dibutuhkan, ketelatenan dan kesabaran jiwamu. Sudah jelas semua itu akan mewujudkan impian-impianmu selama ini, seakan-akan semesta sedang menari bersamamu. Semesta mengikuti arah gerakanmu, kamu tidak lagi seperti dulu yang kelelahan karena berusaha mengalahkan dunia. Beberapa yang menyimak mendapat panggilan keras dan memaksa karena selama ini selalu mengingkari panggilan jiwanya sendiri. Beberapa mungkin menyangka akan memasuki masa kegelapan jiwa. Anehnya bukan kegelapan jiwa yang kamu hadapi, justru terangnya jalan menuju tujuan hidupmu. Kamu sudah mengalami masa kegelapan jiwa dan sudah menyembuhkan dirimu. Itu sebabnya kamu diarahkan menuju hidup yang lebih baik. Jangan heran jika rasa sakit akibat hubungan twin flame yang sulit akhirnya sembuh, atau rasa patah hati akibat hubungan di masa lalu tidak lagi kamu rasakan. Semua itu terjadi karena energimu sudah tidak di sana lagi. Bahkan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini bisa kamu ikuti. Kamu tidak lagi berlawanan dengan dunia. Kamu sudah bisa mengikuti alur permainannya. Jangan heran jika perubahan pola hidupmu banyak yang berubah. Entah itu caramu berpakaian, waktu tidur, atau pola makan. Semua perubahan itu akan selalu membentuk dirimu yang baru.